Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, karena ini malam hari kita disuruh ambil testimoninya, Wawancara ya. wawancara. Perkenalkan, saya Tuming. Saya Abu. Kami berdua adalah konten kreator yang membuat konten-konten dan diupload di sosial media. Sekarang kami diwawancara oleh teman kita. Ya, Nah, Wido Sibuya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 sedang berada di Mall Panakukang, Makassar. Letak dari Mall Panakukang ini berada di Jalan Boulevard di tengah kota Makassar. Kami kelompok 2 sedang mengadakan survei kecil-kecilan tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang isu kontemporer yang marak terjadi di tengah masyarakat. Untuk kalian yang penasaran tentang apa jawaban dari mereka, silahkan ikuti kegiatan kami. kebetulan kami lagi diwawancara sama teman kita bernama Ridwan ya. Ya. Langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama. Iya. Jelas berbahaya sekali buat generasi muda dan semua generasi lah, karena ini narkoba bisa membunuh kita. Betul. Makanya harus kita hindari dan harus kita Perangi ya. perangi dan saling mengingatkan di lingkaran pertemanan, keluarga dan siapapun itu ya. Betul sekali. Narkoba itu tidak baik. Dan sebenarnya narkoba itu kan tidak pernah kami coba, tapi melihat orang-orang yang sudah mencobanya itu ternyata sangat sulit lepas dari jeratannya, dan orang-orang yang bisa lepas dari jeratan narkoba itu katanya itu sangat sedikit, lebih banyak korbannya yang akhirnya lewat. Tapi kalau saya mending yang mau. Nah, kalau untuk anak-anak zaman sekarang yang terlalu bebas ya Kak, itu bisa mengurangi prestasinya, karena dengan narkoba itu mesti biasanya dia akan lebih cenderung dia akan banyak bermain, belajarnya pun juga akan berkurang, kemudian mereka juga akan kecanduan. Apalagi kalau sekarang kan ada yang menjual rokok ya, tapi dalamnya itu ganja. Nah, itu kalau buat anak muda itu dapat menyebabkan prestasinya akan menurun karena lebih banyak candu oleh narkoba, salah satunya dengan ganja gitu. Berarti salah satu bahayanya itu bisa menurunkan daya pikir gitu Mbak ya? Iya, benar. Yang biasa untuk sehari-hari, bahaya narkoba bisa merusak kesehatan, terus bisa merusak masa depan. Narkoba itu yang saya tahu sangat berbahaya dan juga bisa membuat seseorang menjadi pecandu, menjadi kecanduan terhadap narkoba itu sendiri, dan juga bisa membuat dampak yang negatif bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Itu yang saya ketahui tentang bahaya narkoba. Kakak tahu pasti narkoba kan? Tahu. Iya. Menurut kakak bahaya narkoba apa ya? Merugikan kesehatan sih sebenarnya. Merugikan kesehatan. Bahaya daripada orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi narkoba itu, dengan mengkonsumsi narkoba itu dapat menimbulkan efek kecanduan, kemudian dapat merusak kesehatan, kemudian dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Salah satunya itu dapat menurunkan kesadaran. Ada lagi? Berujung pada hilangnya ingatan. Sedikit banyak saya bisa mengetahui bahaya dari narkoba. Seperti yang kita tahu, narkoba itu menyebabkan kecanduan, narkotika dan psikotropika. Bahayanya sudah pasti dapat merusak mental seseorang, termasuk dalam hal ini jasmaninya, bisa kesehatannya, bisa secara psikologisnya, dan juga bisa berdampak kepada tindakan-tindakan sosial yang mungkin bisa merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Seperti itu.
Kan yang paling umum ini kalau kayak kita nih orang awam tahu kayak sabu-sabu. Iya. Saya itu biasa juga yang lihat di film yang apa? Yang Aja mau cerita film di sini. Yang betul. masuk kok. Itu Iya. biasa di yang Iya. kayak teri. Iya. Ya, Nesa. Apa namanya itu kan? Betul tuh. Sabu-sabu kayak tadi. Iya, sama itu ganja. Ganja, Yang heroin, apalagi kan pil-pil ekstasi kan itu Iya. biasa di TV-TV nasional. Betul. Apa? Paracetamol. Obat penurun panas tahu. Oh, betul. Paracetamol obat ya. Paling hits sekarang kan ya di TV itu ganja. Jadi mungkin yang kalau di sekolah dulu banyak, tapi yang saya tahu untuk sekarang ganja, karena juga di Thailand kan sekarang baru dilegalkan kan tentang ganja. Mungkin kalau di Indonesia ya janganlah itu namanya ganja dilegalkan. Jenis-jenis narkoba biasa yang saya lihat di televisi semacam sabu-sabu, ganja, heroin, dan tramadol. Jenis-jenis narkoba itu yang pertama ganja, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Sedikit sih kak. Apa-apa saja kak? Ganja mungkin. Oh iya. Kalau jenis-jenis narkoba itu ada ganja, kemudian ada sabu-sabu. Heroin, apa? Sabu-sabu, ganja. Oke. Untuk jenis-jenisnya mungkin saya tidak akan menyebutkan secara lengkap karena memang saya tidak mengetahui. Tetapi yang sudah banyak berkejadian pengguna narkoba seperti sabu-sabu, ganja, psikotropika, dan mungkin obat-obat yang dilarang oleh BPOM. Ya. Korupsi itu sangat apa ya? Bejat ya. Iya. Betul. Jangan dulu negara ya. Anggaplah kita punya komunitas. Kalau di komunitas itu kita kumpul-kumpul uang dan uangnya dibawa lari, itu sangat menyakitkan. Jelas intinya korupsi itu mungkin sama dengan narkoba kalau mau dibilang merusak, tidak bagus. Karena ada diuntungkan, ada yang dirugikan. Iya, dan semoga kita bisa terhindar dari godaan-godaan korupsi yang kenikmatan sesaat ya. Betul. Ya, memprihatinkan ya, karena di zaman yang semakin maju ini kebutuhan semakin naik. Seharusnya pemerintah itu lebih peduli menggunakan dana, apalagi kemarin ada yang dana seharusnya itu untuk masyarakat di masa pandemi, tapi malah diambil keuntungan walaupun hanya sedikit, tapi dampaknya ke masyarakat itu banyak. Seperti itu, kalau bisa ya korupsi jangan ada, kalau misalnya ada ya ada hukuman lah yang setimpal untuk itu. Yang biasa merugikan masyarakat, sangat-sangat merugikan. Contohnya, yang contoh kecilnya minyak goreng. Minyak goreng untuk pedagang besar menampung banyak, jadi kita ini pedagang kecil untuk mendapatkan minyak goreng langka dan mahal. Korupsi yang terjadi di Indonesia itu sangat merugikan negara dan juga sangat meresahkan banyak masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kalau menurut saya terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia itu memang agak susah untuk dihilangkan. Kenapa? Kalau bagi saya yang pertama itu karena adanya proses hukum yang lemah. Artinya kadang orang yang terjerat korupsi itu hukumannya itu terbilang rendah. Kemudian belum lagi ada hukum yang bisa dibeli dan lain sebagainya. Korupsi di Indonesia semakin merajalela. Korupsi sudah pasti adalah perbuatan yang tidak baik, yang menyebabkan kerugian dalam hal secara luas, yaitu negara. Perbuatan mengambil hak rakyat, uang rakyat, dan menyebabkan banyaknya permasalahan sosial yang ada di negara tersebut, khususnya Indonesia. Jadi korupsi sekali lagi adalah perbuatan yang sangat tercela, apalagi di negara hukum seperti negara Indonesia. Paling kecil itu di circle pergaulan tuh. Iya. Nah, di circle pergaulan paling kecil, yaitu tentang apa, dana himpunan tuh, dana himpunan misalnya.
atau minimal korupsi yang ditahu itu kayak beli Tapi pernah nggak korupsi? Mungkin pernah kan saya, tapi waktu masih kecil tuh ya uang. Saya tidak tahu yang namanya korupsi itu atau bukan. Jelas kayak dikasih uang, bilangin segini, tapi kan dibilangnya ambil kembalian. Oh iya, kalau ambil kembalian, begitu aman, jadi bukan korupsi. Bukan jadi. Iya, itu hadiah. Hadiah ya. Itu pun hadiah sebenarnya kalau di skala bernegara kayaknya bahaya itu nanti dibilang gratifikasi. Yang jelas paling umum kita tahu itu korupsi yang berita-berita di TV, berita-berita nasional, begitu dilakukan. Salah satu contoh korupsi seperti yang saya sebutkan tadi, dulu ada bantuan untuk masyarakat pada saat pandemi dari pemerintah yang seharusnya mendapatkan full, tapi kenyataannya hanya mendapatkan sebagian, dan itu sekupnya itu Indonesia, jadi keuntungannya banyak. Jadi kayak selain itu dari secara Indonesia secara umum, tapi kalau untuk secara itu kantor atau apa, itu korupsi yang sering terjadi adalah korupsi waktu. Jadi sebisa mungkin untuk anak-anak zaman muda sekarang, kalau bisa tepatlah waktu, jangan molor-molor seperti itu. Korupsi uang, macam mencuri. Contoh korupsi yang saya ketahui misalnya penggelapan uang negara. Untuk kasus korupsi dulu itu kalau tidak salah ada kasus korupsi EKTP, kemudian yang baru-baru ini yaitu korupsi bansos COVID-19 ya kalau tidak salah. Oh iya. Ya korupsi pajak mungkin, korupsi uang negara. Iya. Salah satunya EKTP. Hanya itu saja. Hambalang, Bank Senturi. Banyak ya, korupsi itu tiap tahun, tiap bulan, bahkan kita sering nonton di televisi. Kalau korupsi yang paling banyak kejadian seperti misalnya yang terjadi korupsi Setia Novanto, Angelina Sondak, dan pejabat-pejabat lain, mungkin Anas Urbaningrum, dan banyak lah. Saya pikir kalau mau disebutkan satu-satu, video ini tidak akan sampai untuk saya sebutkan semua. Kalau saya dari pertama mungkin itu dari diri sendiri dulu yang pertama. Diperangi dulu diri ya. Sudah itu baru bisa ditanya teman-teman, diingatkan teman-teman. Itu tidak bagus. Kan tidak ditahu kini sebenarnya ada yang orang biasa apakah hilaf atau bagaimana. Apa ditopeng. Intinya kalau bapak ingat saja terus, kan insyaallah. Karena sebenarnya banyak di hal positif tuh yang kan kadang itu mungkin karena tidak dibikin tuh, yang rasa penasaran tuh mau coba apa, tapi ternyata itu kayak apa di jurang tuh, tak kalah jatuh nggak sama. Nah jadi paling kalau saya itu untuk diperangi cocok nih dari diri kita sendiri, dan harus punya mimpi apa target tujuan tuh supaya apa ada realita lah ke sana tanpa harus terganggu sama godaan korupsi dan narkoba. Yang pertama yaitu disiplin. Biasanya kalau kita disiplin, jujur, itu insya Allah korupsi itu bisa dikurangi. Contohnya untuk diajarkan ke anak-anak supaya tidak mengambil hak milik orang, contohnya mencuri. Peranan untuk memberantas korupsi dan narkoba paling berpeluang pada diri kita masing-masing agar bisa mendekatkan diri kepada Tuhan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, hal-hal tersebut. Untuk kasus korupsi ya, peran kita untuk mencegah itu ya apabila kita melihat pejabat dimanapun levelnya, baik itu di kelurahan, desa sampai ke atas tingkat kabupaten, provinsi, ketika kita mengetahui atau melihat ada kasus korupsi, suap dan lain-lain, itu sebaiknya dilaporkan. Kemudian untuk narkoba itu sendiri, media pendidikan itu atau lingkungan pendidikan itu ada 3, ada di bidang pendidikan, ada di masyarakat dan keluarga.
Nah, 3 lingkungan pendidikan ini harus berperan. Jadi kita harus senantiasa saling mengingatkan, menasihati dimanapun kita berada tentang bahaya narkoba itu. Ya, setidaknya jangan korupsi, jangan narkoba. Oke, karena yang berhubungan dengan profesi saya, jadi korupsi itu adalah perbuatan atau karakter yang tercela, dan karakter itu sebenarnya harus dididik dari usia dia di dalam bangku pendidikan. Jadi dalam pekerjaan saya memberikan sosialisasi atau pengertian baik dalam secara psikologis anak tersebut dan juga kejujuran dan bagaimana mereka menyikapi suatu hal, artinya dalam hal yang baik, sehingga ketika mereka lulus dari bangku pendidikannya mereka sudah siap secara mental dan juga secara rohani terjun untuk bekerja di dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi disampaikan, korupsi dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu. Kalau saya pemerintah mungkin itu tetap fokus mengerjakan yang apa sudah menjadi tanggung jawab. Betul. Terus lagi itu pemerintah. Pokoknya semangat saja. Ya, semoga terus diberi kesehatan untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Kalau saya pemerintah ini harusnya lebih aktif bersosialisasi, tapi caranya itu harus relate dengan zaman sekarang tuh, karena kadang itu campaign itu tidak sampai menyeluruh sehingga lambat lah sampai ke seluruh lapisan masyarakat tuh. Itu mungkin cara-caranya harus relate ke zaman sekarang tuh. Mungkin saran. Pesannya untuk pemerintah, kalau untuk narkoba sebisa mungkin ada sosialisasi ke masyarakat, terutama ke remaja-remaja di sekolah-sekolah atau apa, agar terutama seperti tadi ganja itu tidak menyebar ke anak-anak, terutama anak SMP ataupun anak SMA. Sedangkan untuk korupsi, semoga kedepannya ada undang-undang yang mengatur tentang korupsi sehingga dari pemerintah itu korupsinya berkurang, seperti itu aja. Untuk pemerintah khususnya dalam kaitan korupsi, sudah pasti salah satu yang bisa menuntaskan korupsi adalah pemerintah. Jadi untuk pemerintah diperkuat lagi sistem-sistem khususnya dalam mahkamah hakim, supaya ketika ada pelanggaran-pelanggaran korupsi seperti ini, para pelakunya tidak diringankan seperti yang banyak terjadi, justru diberatkan supaya terjadi efek jerah. Efek jerah itu yang akan membuat pelaku-pelaku korupsi akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakannya. Mungkin seperti itu. Pesan untuk pemerintah, seumpama bahan pokok jangan terlalu mahal, karena kita sebagai penjual kecil, pedagang kecil untuk membeli dan memutar modal menjadi. Kita mungkin lebih teliti dan lebih jeli untuk melihat hal ini supaya mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju lagi ke depan. Kalau tentang pesan untuk pemerintah, ya yang pertama saya kira itu hukum lebih diperketat lagi, kemudian kalau bisa mungkin hukuman untuk kasus korupsi ataupun narkoba itu lebih diperberat lagi, sehingga ada rasa takut pada pejabat atau masyarakat lah yang mau korupsi ataupun mengkonsumsi narkoba. Saya kira itu harus lebih ditindak tegaskan. Harus kalau begitu ya? Kalau perlu hukum mati saja itu yang korupsi. Betul. Oke, terima kasih atas wawancara pada hari ini. Assalamualaikum. Sama-sama. Oke, itu saja mungkin dari saya, Tumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.